Kita pasti punya temen yang kalau misalkan kalah main PES atau FIFA, nyalainnya stick. Katanya ada beberapa tombol yang nggak bisa diklik. Nah, biar kita nggak kemakan alasan gimmick, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi stick. Dan stick yang bakal kita bahas ini fiturnya banyak, jadi bisa bikin skill kita sedikit naik. Ya udahlah ya, nggak usah berisik. Selamat menonton. Yang kemarin panik, quick-count-nya kebalik. Waduh, bahaya guys. Jadi, di samping saya ini udah ada 3 stick terbarunya Funtech. Funtech beberapa bulan yang lalu itu ngeluarin WGP 14 yang desain layoutnya itu kayak PS5. Nah, sekarang mereka ngeluarin lagi yang namanya versi EOS WGP 15 yang desain layoutnya ini, ya ini Xbox banget lah. Tapi yang menarik, harganya itu jauh lebih murah dibandingkan stick controllernya Xbox. Tapi dia juga punya beberapa fitur yang Xbox controller itu nggak punya. Kalau kalian lihat di sini ada 5 stick controlnya Funtech, tapi sebenarnya cuma 3 aja serinya. Jadi ada yang namanya versi Lite yaitu Funtech EOS Lite GP15L, terus ada versi standar namanya Funtech EOS GP15 dan ada versi Pro namanya Funtech EOS Pro WGP15. Untuk fitur ketiganya jelas beda lah ya. Yang Pro kalau kalian lihat nggak ada kabelnya. Dan pasti fiturnya lebih banyak, lebih baik, tapi ya harganya lebih mahal. Harganya nanti aja lah. Kita bahas dari segi desain dulu, karena ada harga ada rupa peribahasanya, jadi ya desainnya lebih terlihat niat yang versi Pro. Kalau versi Lite desainnya cuma polos aja, finishingnya itu matte buat yang tangannya cepet basah, kayak saya cepet banget jiplak fingerprint. Area tombol bagian tengah juga beda, di versi Lite ya terlihat biasa aja. Kalau kita bandingin sama EOS GP15 dan EOS Pro, beda. Layoutnya kayak lebih niat yang EOS GP15 dan juga Pro. Bedanya antara GP15 standar sama yang Pro di warna sih ya. Kalau yang GP15 standar itu ada aksen carbon fiber yang kesannya racing dan cowok banget. Sedangkan yang Pro terlihat lebih gaming dan niat desainnya. Ada 4 varian desain untuk yang versi Pro, namanya ada yang Solaris, Polaris, Electra, dan juga Epsilon. Kalau saya sih suka yang warna putih ya, karena menurut saya gaming peripheral warna putih itu kayak anti mainstream gitu. Kalau yang Epsilon, bukan epilepsi ya, Epsilon itu warnanya kayak transparan gitu. Jadi gaming looks-nya dapat. Kalau yang 2 Solaris dan Polaris ya desainnya itu menurut saya kayak terlalu rame. Tapi desain itu ya kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau masalah fitur jelas yang Pro ini lebih baik. Apa aja fiturnya? Yang pertama ada customize level vibration. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengcustomize atau mengadjust, mentuning lah vibration sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang versi Lite dan juga versi standar yang non Pro itu punya 3 level vibration. Tapi kalau yang Pro yang nggak ada kabelnya ini dia punya 4 level customize vibration. Jadi gunanya vibration ini kalau misalkan kita main game racing terus nabrak atau ada polisi tidur itu bakalan vibrate. Jadi kesan main game itu nggak flat-flat aja. Atau contohnya kalau kita main game PES kita kena sliding, pelanggaran itu juga geter. Dan geternya di Pro itu memang kerasa lebih solid gitu, getarnya kayak lebih feel-nya lebih dapat gitu adrenalinnya ketimbang yang versi Lite dan juga versi yang standar. Fitur yang kedua, ketiganya udah built-in sama audio port. Kadang kan kalau kita main game udah terlalu malam itu kan ngeganggu ya. Kalau saya sih biasanya ngeganggu istri, ngeganggu anak saya yang masih umur 2 tahun. Nah dengan adanya built-in audio port ini kita tetap bisa main game tanpa mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa pakai headset yang bisa langsung kita colokin ke kontrolnya, soalnya ketiga kontrol Funtech EOS ini semuanya udah built-in sama audio port 3,5 mm. Fitur yang ketiga, semua EOS series stick kontrolnya Funtech ini udah punya fitur yang namanya Precision Hall Effect Trigger. Jadi fitur Hall Effect Trigger ini ada di tombol R2 dan juga L2-nya. Contohnya kalau misalkan kita main game, kalau misalkan kita mau ngegasnya pelan-pelan, tinggal ditekan aja pelan dan dia bakalan ngegasnya pelan gitu. Kalau kita tekan tahan sampai dalam kayak gini, mobilnya akan melaju lebih cepat. Dan sempat juga ya kita tes di gamepad tester, tombol right button dan juga left buttonnya ini dia akurasinya presisi sesuai dengan tenaga kita mencetnya. Fitur yang keempat ada yang namanya Quick Trigger Lock. Bedanya apa sama Hall Effect Trigger tadi? Jadi tombol right button dan left buttonnya ini bisa kita lock juga. Soalnya di sini kita juga dikasih quick trigger lock yang fungsinya kalau semisal kita mau main game FPS, mencet tombolnya nggak harus dalam-dalam banget. Saya tunjukin dulu lah ya biar kalian paham. Jadi kalau quick trigger locknya ini dibuka, tombolnya bakal masuk sampai ke dalam. Dan kalau di lock tombolnya mentok, cuma masuk setengah tapi tetap ke input full. Jadi kalau kita main game first person shooter tinggal kayak cetek gini aja itu langsung shoot gitu. Nggak perlu tekan yang dalam-dalam.
Fitur yang kelima ada mappable rear pedal, yang artinya ya tombol bagian belakangnya ini bisa mappable, bisa kita setting makronya. Kalau untuk cara customnya kalian bisa bacalah di dalam paket pembeliannya itu ada buku manualnya, di situ lengkap tata caranya. Nah, tombol makronya ini bakalan berguna kalau kalian suka main game gulat kayak Tekken, Mortal Kombat, atau Naruto Shippuden 4 yang butuh banyak tekan tombol untuk ulti-ultinya. Fitur yang keenam ada yang namanya anti-drift Hall Effect Analog. Jadi analognya ini di ketiga versi ya, baik yang LED, standar dan juga Pro itu udah punya anti-drift Hall Effect analog. Jadi analognya dibuat sedemikian rupa biar inputnya lebih presisi dan minim banget miss atau akurat lah. Pas kita tes analog dari ketiga controller ini di gamepad tester, hasilnya untuk tes clarity-nya ada di 0,4% average error dan masih better ketimbang Nova WGP yang kita dapat average error itu di 0,8%. Jadi kalau misal kita buat main game e-football, kita bisa pakai skill yang muter-muter buat ngelewatin musuhnya tanpa takut gagal. Ngomongin soal muter-muter, Phanteks EOS series ini juga punya yang namanya motion sensor. Kalau di HP itu kayak gyroscope gitulah. Nah ini fungsinya kalau kita main game racing asphalt, kita bisa pakai motion sensornya. Jadi kalau misalkan sticknya ini kita belokkan ke kanan, waduh badan saya ngikut kanan. Jadi ibaratnya kayak gitulah, mobilnya bakalan ikut ke kanan. Kalau kita main Genshin Impact atau game open world, ketika kita gini-ginikan motion sensornya, kamera movementnya itu akan ngikutin sensor motion dari stick controllernya. Fitur yang terakhir, ini yang paling saya suka, dia support sama all device. Kalau dibilang all nggak juga sih ya, karena udah saya coba di PS5, dan hasilnya dia nggak support. Kita bisa pakai dia buat device Nintendo Switch, PS3, Android, bahkan PC. Dan itu tadi adalah fitur-fitur yang bisa dibilang ya versi Lite, versi non-Pro, dan Pro itu samalah. Mereka semuanya punya, cuma vibration aja. Di versi Pro itu ada customize sampai 4 level. Nah sekarang bedanya apa dong dari versi Lite, standar sama yang Pro? Yang pertama kita bahas versi yang paling murah dulu, yaitu Phanteks EOS GP15 yang harganya 299.000, dan dengan harga segitu kita dapat fitur-fitur yang kita sebutkan tadi dan juga fitur lain. Jadi RGB yang ada di sekitar analog controllernya ini bisa kita ganti. Dan di sini ada 4 mode RGB, cara gantinya kalian lihat aja di buku manualnya biar video ini durasinya nggak panjang-panjang. Dan ini saya coba sambil main game racing ya. Menurut saya dengan harga 299.000, feel pakainya sih masih nyaman. Tombol-tombolnya kalau kalian dengarkan juga masih kerasa solid. Kabelnya aja yang saya kurang, dia nggak braided. Terus juga magnet fingerprint kalau tangan kita cepet berkeringat, dan karena dia bukan versi Pro, jadi bisanya wired aja, nggak ada Bluetooth atau dongle-nya. Tapi untuk sekelas 299.000 masih oke sih. Yang kedua ada Phanteks EOS yang standar, yang non-Pro. Desainnya lebih baik dibandingkan yang versi LED polos saja. Kalau yang ini kan ada kayak carbon fibernya ya. Fitur-fiturnya sebenarnya sama, ada RGB-nya juga. Cuman bedanya dengan yang versi Lite, ada lagi tambahan fitur yaitu interchangeable stick dan juga D-pad. Jadi stick analog dan juga D-pad dari kontrolnya ini bisa diganti dan udah disediain di paket pembeliannya. Untuk analog sticknya dia ada 2 size, satu pendek, satunya agak tinggi. Dan kalau untuk D-padnya dia ada 3 model. Jadi analog stick dan D-padnya bisa kita ganti sesuai dengan kenyamanan kita mau pakai yang mana. Dan kemarin ketika saya coba pakai main game GTA San Andreas di Netflix, ya bener Netflix, berarti saya coba di Android. Untuk connect di Android kita bisa pakai converter atau OTG USB-A to USB-C, karena USB dari Phanteks EOS GP15 ini pakainya USB-A. Kalau untuk experience-nya ketika dipakai sih tombol-tombolnya mirip ya, cuman D-padnya aja yang berbeda dan juga tombol tengahnya yang beda. Tapi secara build quality mirip. Kabelnya juga masih kabel yang standar, gak braided. Jadi dengan harga 329.000, harusnya yang versi standar ini kalau dikasih kabel yang lebih bagus, ya bakalan lebih terlihat bedanya lah. Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka sih ya, yang versi Pro. Wah, build quality-nya aja udah kerasa beda, tombol-tombolnya pun juga beda, kerasa lebih solid. Memang selisih harganya lumayan. Kalau yang Lite tadi kan 299, yang standar 329, ini 499. Tapi kalau kalian lihat kan dia nggak ada kabelnya ya, karena dia bisa triple connectivity. Jadi ada kabel di dalam paket pembeliannya, bisa pakai Type-C untuk ngecas dia juga. Ada dongle 2,4 GHz dan bisa pakai Bluetooth juga. Yang Bluetooth-nya pun juga udah versi low power, versi 5.0 yang bikin baterainya jelas lebih awet. Dan kalau kalian lihat di sini ini bukan docking dari saya ya. Ini docking tulisannya EOS karena memang ini dockingnya dari Phanteks. Yang kalau misalkan kita beli terpisah harganya itu 199.000. Tapi kalau kita belinya bundling itu cuma di 599 yang jatuhnya lebih hemat.
Kalau untuk fitur pembedanya dari LED dan juga yang standar ya triple connectivity-nya tadi. Dengan triple connectivity-nya ini kita bisa koneksikan dia ke multi platform. Jadi nggak cuma PS3, Switch, Android, dan PC, tapi bisa juga di iOS, macOS, tvOS, dan Tesla Vehicle. Dan kalau kalian punya Tesla, itu juga bisa loh pakai controller ini ya. Pokoknya semua device yang ada Bluetooth-nya, dia bisa. Oh ya, kalau misalkan kita mau pindah koneksi, di bagian bawahnya ini ada kayak semacam switch yang harus kita geser dulu kalau kita mau kekoneksiin ke platform yang mana. Lebih lengkap tentang controller switch ini, kalian bisa baca di buku manualnya karena durasinya ini udah terlalu panjang kayaknya nih. Udah berapa nih? Lumayan lama. Tapi, walaupun dia udah triple connectivity, ada dongle sama Bluetooth ketika saya tes di circularity-nya. Kalau kalian mainnya game kompetitif, PES aja kalau saya main sama Tomo itu menurut saya kompetitif ya. Karena kalau misalkan kalah itu adalah harga diri. Jadi saran saya sih ya pakai kabel, karena kalau dia pakai kabel ketika saya tes, average circularity error-nya itu cuma 0,1%. Kalau pakai dongle di 0,4%. Tapi sebenarnya 0,4% pakai wireless dongle-nya sih masih oke. Tapi ya karena saya kompetitif, jadi saya pakainya kabel aja. Kalau kalian tanya fitur RGB, terus apakah bisa diganti di pad-nya? Ya versi standar aja bisa, apalagi yang Pro. Bisa juga. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari controller stick terbarunya Fantech yang namanya EOS Series. Ada 3 varian, Lite, Standard, dan juga yang Pro. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang Pro sih. Karena biasanya ketika saya ngetes game saya itu bukan cuma PES, bukan game FPS aja. Tapi banyak game yang saya mainkan. Dan dengan triple connectivity-nya ini, saya bisa tes dia di PC, di konsol, di Nintendo Switch. Jadi sesuai dengan kemauan saya gitulah. Kalau yang LED dan juga standar sebenarnya bisa. Tapi ya kita harus beli kayak converter tambahan. Kalau misalkan ke Android harus OTG kabel USB-A to USB-C. Yang jatuhnya lebih ribet. Dan karena kabel, jadi ya kayak kurang rapi aja. Terus kalau kita ngomongin build quality, di script saya itu belum saya timbang ternyata ya. Tapi nanti editor tolong ya ini ditaruh masing-masing di timbangan. Karena kalau misalkan kita bawa kayak gini aja, yang Pro ini kerasa banget lebih solid dan juga lebih berat dibandingkan versi LED. Versi LED lebih ringan. Padahal kalau kita lihat versi LED dan juga versi standar itu ada kabel yang harusnya lebih berat. Jadi kekurangannya untuk LED dan juga yang standar, kalau kita ngomongin build quality dan tombol-tombolnya, yang Pro ini lebih kerasa enak sih. Dan kalau kita ngomongin harganya, 499.000 kita compare sama stick Xbox yang ori, itu tadi saya lihat di e-commerce itu harganya 1,2 juta. Jadi kita bisa dapat 2 sticknya Fantech EOS Pro plus dockingnya dengan harga 1 stick controller orinya Xbox. Jadi ya kalau saya mending yang Pro lah. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.